depan panggung utama. Dan yang mungkin bisa kita highlights dari pidato Presiden Prabowo di hadapan ratusan buruh tadi dengan menekankan bahwa Presiden mengakomodir beberapa tuntutan, khususnya 6 tuntutan yang disuarakan oleh para buruh. Yang pertama untuk menghapuskan outsourcing, begitu untuk pembentukan Satgas PHK, juga segera untuk merealisasikan rancangan undang-undang PPRT yang tadi bahkan dijanjikan kurang dari 3 bulan akan segera diproses dan disahkan, begitu, diselesaikan. Dan juga untuk perlindungan buruh dan mengesahkan RUU Tenaga Kerja yang baru dan juga upah yang layak bagi buruh. Dan terakhir yang mungkin ini masih belum terlalu familiar bagi buruh, begitu ya, pemberantasan korupsi melalui RUU Perampasan Aset juga akan segera dibahas di DPR. Dan yang terakhir ditutup dengan Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan penegakan hukum terhadap pencuri kekayaan negara. Nah, ini yang menarik yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto pada pidatonya hari ini memperingati Hari Buruh Internasional. Kembali bersama narasumber kita, Pak Timbul Siregar. Ini kita ikut ini ya, ikut excited, ikut semangat ya. Mendengarkan betul pidato cita rasanya seperti orasi juga, berapi-api begitu, menyemangati tanpa teks ya. Langsung spontanitas. Betul, menyemangati para buruh juga ya. Menyemangati para buruh. Tapi tadi kalau yang bisa kita highlights dengan kondisi yang sekarang yang terjadi, mungkin tidak dikatakan kondisi juga kesulitan mungkin yang dihadapi oleh buruh dan pekerja adalah outsourcing. Tadi belum selesai kita bahas sama dan juga ada Satgas PHK. Karena saat ini banyak sekali pemutusan hubungan kerja yang terjadi di bidang pekerjaan apapun begitu. Kita selesaikan tadi membahas soal outsourcing yang masih terputus tadi ya Pak ya. Soal apakah sebenarnya betul-betul harus ada limitasi pekerjaan yang bisa di-outsourcingkan atau betul-betul total menghapuskan outsourcing begitu? Ya, jadi memang Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan pasal 64, 65, 66 itu kan mengatur tentang outsourcing adidaya. Nah, memang dibatasi untuk pekerjaan penunjang. Maka lahirlah Permenaker 19/2012 dibatasin waktu itu oleh Pak Muhaimin Iskandar hanya 5, cleaning service, satpam, kemudian driver Nah, sama yang lepas pantai lah. Nah, ini yang dihapus oleh Undang-Undang 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang hanya menyisakan pasal 66 membolehkan semua. Nah, sehingga outsourcing adidaya itu boleh untuk pekerjaan yang penunjang, pekerjaan inti dan sebagainya. Nah, padahal memang sejak lahirnya outsourcing di Undang-Undang 13 sampai saat ini banyak pelanggaran hak-hak buruh. Masih ada pekerja outsourcing yang dibayar di bawah upah minimum. Padahal dari usernya, si penggunanya itu dibayar upah minimum. Masih banyak pekerja outsourcing yang didaftarkan ke jaminan sosial hanya program 3, kecelakaan kerja, kematian, jaminan hari tua. Pensiunnya tidak. Padahal itu haknya begitu. Padahal itu haknya, dan kami temukan juga ada di daerah Sumatera Utara sana diberikan oleh si user seluruh biaya iuran tapi nggak didaftarkan. Uangnya diambil sama si outsourcing. Nah, ini kan perbudakan modern tadi yang disebut ya mungkin ya. Penipuan bahkan. Penipuan, betul. Nah, kembali misalnya terkait dengan bagaimana pemotongan upah untuk beli seragam, untuk latihan dan sebagainya. Sehingga upah yang diperoleh di bawah upah minimum. Nah, ini kan persoalan yang secara rutin tiap tahun kita ingatkan kepada pemerintah. Jam kerja 12 jam. Pembayaran tidak pakai upah lembur. Nah, ini kan terjadi. Karena bargaining antara pekerja outsourcing dengan si perusahaan ini kan rendah si pekerja. Macam-macam, saya putus kontrak. Betul. Nah, bahkan mungkin tidak sempat ada bargaining begitu ya. Hanya terima saja jadinya ya. Kalau ngelawan, saya PHK. Daripada nggak kerja, ya udahlah terima. Nah, ini kan yang memang tentunya harus masuk unsur negara. Betul, dan harus masuk menjadi perhatian tadi Dewan Kesejahteraan Buruh tadi yang dijanjikan Presiden. Tapi paling tidak sekarang ini kan yang mewakili negara untuk memastikan hukum ketenagakerjaan itu berlaku untuk seluruh pekerja kita termasuk outsourcing adalah pengawas ketenagakerjaan. Nah, yang kita lihat sekarang dan sejak lama rendahnya kualitas pengawasan dan penegakan hukum sehingga pengawas ketenagakerjaan itu tidak mampu untuk bisa memastikan pekerja itu tidak ijazahnya tidak ditahan,
akan mendapat upah minimum. Kenapa Wakil Menteri Tenaga Kerja marah-marah? Ya karena ini kan produk dari ketidakmampuan pengawas. Sehingga dia marah-marah, ijazah kembali kan gitu. Nah jadi terkait dengan outsourcing menurut saya, ini memang kembali ya, ada hal yang diamanatkan untuk dibatasi. Nah pemerintah gagal atau lalai merevisi PP 35. Padahal amanat Perpu 2 pasal 64 yang sekarang sudah jadi Undang-Undang 6 tahun 2023, putusan MK 168 membatasi pekerjaan yang bisa di-outsourcing. Nah, ini yang sampai sekarang tidak dilakukan oleh pemerintah. PP 35 2021 harusnya sudah sejak lama direvisi sehingga pekerja outsourcing masih ada tapi dibatasin, tidak untuk seluruhnya. Nah, ini yang hanya jenis pekerjaan tertentu. Ya, tadi, hanya pendukung berarti tadi ya? Penunjang. Seperti tadi. Ya, kalau mengacu pada Permenaker 19, ya 5 jenis ini. Nah, kembali kelalaian ini yang mengakibatkan seperti sekarang ada perusahaan yang mem-PHK 136 pekerja IT yang harusnya dia bukan pekerja outsourcing. Pak Timbul, artinya jika kita ingin penegakan hukumnya, penegakan aturan kepada pekerja outsourcing ini terrealisasi, teman-teman pekerja yang memang statusnya outsource begitu, bisa tidak sebenarnya mereka melaporkan? Mungkin surveillance, supervisinya mungkin tidak berjalan dengan baik dari perusahaan, tapi kalau dari personalnya, dari pekerjanya sendiri melaporkan, mereka bersatu melaporkan perusahaan itu, apa imbas yang akan terjadi begitu? Ya, jadi memang sesuai ketentuan hukum positif, kalau ada pelanggaran hak normatif, dia bisa pekerja itu melapor kepada pengawas ketenagakerjaan. Nanti pengawas ketenagakerjaan memfollow up. Oh, tetap harus dari sisi pengawas. Cuma memang kembali tadi kualitas pengawasnya rendah, bergeningnya si pekerja rendah, sehingga dia diperhadapkan pada ketahuan melapor, besok selesai. Kehilangan pekerjaan. Ya sudahlah, ya. Di sebuah rumah sakit besar pun ada pekerja cleaning service yang jelas-jelas diberikan oleh si user ini, si pengguna ini 5 juta upahnya. Ternyata hanya dikasih 2,5 juta. Dipotong sampai 50%. Nah, pengawas kita laporkan dan sebagainya. Tapi kan ini kembali persoalan tadi kualitas pengawas dan keberanian pekerja. Karena dia akan diperhadapkan pada PHK atau mau terima apa yang kita kasih, kan gitu. Tapi nampaknya sulit ya jika saat ini pekerja saja masih pusing untuk memikirkan apakah mereka mendapatkan upah yang sesuai, upahnya tepat waktu atau tidak, daripada alih-alih mereka melaporkan sebenarnya kerugian mereka. Nah, kalau melihat seperti itu, seberapa, kalau kita waktu begitu ya Pak ya, seberapa bisa cepat tidak menghapus outsourcing ini bisa terrealisasi? Karena Presiden sendiri tadi sudah menyampaikan langsung di hadapan ratusan ribu buruh begitu. Apa sih sebenarnya yang harus dikejar? Ya, sebenarnya semangat menghapus ya, memang banyak perlakuan pelaksanaan yang tidak sesuai. Tapi menurut saya gini, nggak usah kita ngomongin penghapus deh. Menegakkan hukum saja untuk ini dulu deh. Coba deh, bagaimana pemerintah merevisi PP 35, bisa nggak cepat? Kalau yang 2022 sampai sekarang kan udah 3 tahun, mau 10 tahun lagi kita tunggu untuk membatasi pekerja yang di outsourcing. Kemudian bagaimana kualitas pengawas tenaga kerjaan mengawal perusahaan-perusahaan outsourcing supaya tidak melakukan pelanggaran hak buruh. Kita tunggu itu aja dulu deh. Kalau dibilang nanti dihapus, itu persoalan di undang-undang, di undang-undang ketenagakerjaan yang baru ya. Artinya kita serahkan. Tapi yang sekarang diperhadapkan oleh buruh, yang diminta buruh, pemerintah bisa langsung besok pengawasnya datang ke perusahaan outsourcing. Yang real cepat. Tapi kan kembali ke kita, jangan juga dikasih janji-janji manis nih. Nggak usah ngomongin outsourcing dihapus dulu. Ini dulu nih, hak-hak buruh yang relatif. Jaga dulu hak kita begitu ya. Saat ada pelanggaran, mungkin dari pekerja melapor, bisa langsung ditindak begitu ya. Jangan juga nanti pengawas bermain mata dengan perusahaan outsourcing, sehingga artinya apa? Selesai. Ya, mohon maaf, saya harus katakan juga, serikat pekerja, aktivis serikat pekerja oknum, itu juga banyak yang menjadi pengusaha outsourcing yang menindas buruh. Ini bisa terjadi di daerah Tangerang sana. Saya bisa buktikan. Karena apa? Pengurus kami itu pun berhadapan dengan pengurus serikat pekerja yang menjadi pengusaha outsourcing. Itu yang harus pertama diawasi gitu dan ditindak begitu ya Pak ya. Pelanggaran-pelanggaran ini yang menurut saya harus real dikerjakan dulu ya. Yang
menurut saya bisa, ya bisa, karena itu ada kewenangannya. Nggak usah ngomongin dong hapus outsourcing dulu deh. Baik. Itu nanti di Undang-Undang Ketenagakerjaan yang baru. Nah, tinggal sekarang political will, kemauan dari pemerintah untuk bisa membantu pekerja-pekerja outsourcing. Jalankan sesuai aturan yang memang sudah ada sebelumnya, perundangan sebelumnya. Betul, begitu ya. Karena ujung-ujungnya buruh kita hanya ingin tetap bekerja, mendapatkan hak mereka dan kesejahteraan mereka saat bekerja. Baik.